Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jerry Yustianan, NPM 1911 03 03 23. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Raden Intan, Lampung. Dosen pengampu Nur Aini, MPD. Tugas ini untuk penyelesaian UTS. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan pengertian psikologi pendidikan Islam. Psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah proses pertumbuhan yang berlangsung melalui tindakan-tindakan belajar. Pengetahuan psikologi pendidikan merupakan salah satu pengetahuan yang perlu dipelajari dan dipahami oleh seseorang pendidik agar dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan cara sebaik-baiknya. Nomor 2. Apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai seseorang pendidik untuk mengembangkan pendidikan, untuk mengembangkan kognitif peserta didik menurut analisis Anda. Kognitif adalah suatu pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki seseorang, dan dengan pemahaman tersebut dapat menguatkan akal orang lain. Cara pengembangan kognitif adalah 1. Seseorang pendidik harus memiliki model pembelajaran, yakni dengan cara yang menarik. Nomor 2. Seseorang pendidik harus menentukan pengajaran yang efektif dan proses pembelajarannya yang mudah ditentukan, atau dengan kata lain tidak memakan waktu banyak. Baiklah, nomor 3. Sebagai seorang pendidik, mengapa psikologi pendidikan amat penting di dalam dunia pendidikan? Nomor 1 itu memahami bentuk-bentuk gejala psikologi siswa atau individu secara umum dalam bentuk tingkah laku dan sikap selama mengikuti proses pembelajaran atau belajar mengajar. Yang kedua, memahami kemampuan dan potensi-potensi siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. Nomor 3, memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar mengajar agar tercapai semua tujuan pembelajaran secara efektif dan optimal. Nomor 4, membantu siswa mengembangkan berbagai jenis potensi dan kemampuan dalam bentuk proses pembelajaran berbasis pengembangan siswa. Baiklah, nomor 4 yaitu menurut Paul Henry Mosen, apa yang dimaksud dengan kepribadian ekstrovert dan introvert? Jelaskan menurut analisis Anda. Kepribadian ekstrovert menurut Paul Henry Mosen dalam Hasanah, kecenderungan kepribadian ekstrovert secara seorang anak yaitu mengarahkan perhatian keluar dirinya, yaitu sehingga segala sikap dan keputusan yang diambil adalah berdasarkan pada pengalaman orang lain. Contohnya itu seperti baik bergaul di luar bersama teman-temannya. Ya. Sedangkan kepribadian introvert, seorang yang berkepribadian introvert memiliki beberapa ciri yang sangat
mudah dikenali, yaitu terutama dalam emosional dan konflik. Orang dengan emosional dan konflik menarik diri dan menyendiri. Mereka lebih menyukai pemikiran sendiri daripada berbicara dengan orang lain, dan seringkali banyak pengetahuan atau mengembangkan bakatnya di atas rata-rata. Contohnya yaitu anak kutu buku. 5. Apa sajakah faktor-faktor mempengaruhi kematangan pada peserta didik? Jelaskan, berikan contoh dalam setiap faktor-faktornya. Yang pertama yaitu faktor orientasi pada tugas. Suatu reaksi ini memiliki cara bisa dilakukan dengan melakukan komunikasi yang baik mengenai permasalahan tersebut. Contohnya seperti orang tersebut terbuka dan berbagi ilmu. Yang kedua, faktor orientasi pada ego sebagai cara untuk melakukan pertahanan diri secara psikologi. Contohnya dia akan menentang kalau tidak sepemikiran. 3. Kondisi fisik. Kondisi fisik juga bisa mempengaruhi dari proses adaptasi secara psikologi. Karena jika seorang memiliki kondisi fisik yang baik, contohnya apabila dia ada fisik yang tidak baik, maka dia akan minder. Yang keempat, kepribadian. Karena di dalam kepribadian seseorang tentu memiliki sifat dan juga kebiasaan yang berbeda-beda. Contohnya dia mudah bergaul dan tidak. Yang kelima itu proses belajar. Jika kita sebagai manusia bisa melakukan proses belajar tersebut dengan baik, tentu akan terlihat lebih mudah untuk melakukan adaptasi. Contohnya dia serius apa tidak. Yang keenam, lingkungan. Lingkungan yang baik merupakan cerminan dari suatu keadaan yang akan dengan mudah dalam melakukan adaptasi. Contohnya jika saya bergaul dengan anak yang main game, saya akan berkecimpung di game juga. Kesembilan ialah psikologi pendidikan. Faktor pendidikan juga bisa berpengaruh dari adaptasi seseorang. Misalnya pada seorang yang memiliki pendidikan tinggi bisa akan jauh lebih mudah untuk menerima informasi. 10. Pekerjaan. Faktor kondisi dalam motivasi dan juga jabatan. Apabila status pekerjaan kita rendah, tentunya akan sangat memiliki pengaruh pada pengetahuan seorang. Contohnya dia terhadap dengan atasan atau dia takut dengan atasannya. 11. Faktor pengalaman. Faktor ini adalah guru terbaik. Dengan pengalaman jugalah kita bisa beradaptasi dengan baik dengan orang lain. Contohnya dia bisa berposisi di mana saja. Supervisi. Yang ke-12, supervisi. Cara sendiri dengan menekan adanya masalah tersebut yang bisa kita terima dengan baik sehingga tidak memikirkan hal yang kurang menyenangkan. Contohnya dia sering down jika mendapat rintangan sedikit saja. 13 yaitu faktor cara berpikir. Dalam psikologi, cara berpikir manusia itu berbeda-beda dan tidak sama dia bisa pro dan kontra dengan kita. Sekian ujian UTS saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.